Orang yang menyebut hamba Kristen, pelayan Kristen itu benar-benar melayani Tuhan atau tidak? Ataukah mereka sebetulnya melayani pelayanan yang membuat diri mereka senang, yang membuat diri mereka juga mendapatkan untung? Ataukah mereka benar-benar karena mereka mau melayani Tuhan, sehingga yang mereka layani itu memang Tuhan yang hidup? Bukan pelayanan itu bisa jadi Tuhan mereka, karena pelayanan itu menghasilkan kesukaan, karena pelayanan itu menghasilkan keuntungan, sehingga dari melayani Tuhan akhirnya pelayanan itu bisa menjadi Tuhannya. Jikalau seseorang tidak berhati-hati di dalam memberikan diri untuk melayani Tuhan, tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir, saudara. Kalau kita sudah baca sedemikian jauh bagaimana hati Paulus, bagaimana pikiran Paulus, hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus, saudara. Tidak ada bisnis lain. Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membangun jemaat di dalam Tuhan, untuk memberikan pengharapan di dalam Tuhan, dan segala sesuatu fokusnya di dalam Tuhan. Kenapa saya dan saudara nantinya meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan jemaat, saudara? Demikian juga orang-orang lain di gereja lain. Adakah karena saya, saudara, dan mereka memang sebetulnya meninggalkan Tuhan? Saya dan saudara bisa terperangkap di dalam pelayanan, tapi kembali di dalam pelayanan itu saya dan saudara harus berfokuskan kepada Tuhan yang kita layani melalui jemaat setempat, melalui tempat-tempat di mana mereka juga diberikan kesempatan untuk melayani. Sehingga di sini Rasul Paulus tidak mendapatkan seorang yang sehati sepikir di dalam Kristus. Kenapa nantinya juga gereja berpecah-pecah, ribut? Jika mereka, saya dan saudara termasuk, hidup di dalam Kristus, kita boleh yakin keindahan jemaat Kristen di seluruh dunia bisa kembali terasa. Bisa kembali terasa. Tetapi jika jemaat di sini, baik jemaat negara manapun, tidak di dalam Kristus, tidak akan bisa membawa rasa, tidak akan bisa membawa terang. Dan itu bukan hanya karena saya, bukan hanya karena saudara, tetapi karena kita semua yang sudah diselamatkan mau memberi diri untuk hidup di dalam Tuhan. Itu pekerjaannya Yusika saja tidak bisa, saudara. Itu pekerjaannya Gogor saja tidak bisa, saudara. Saya dan saudara yang sudah diselamatkan memiliki panggilan yang sama untuk hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, indahnya jika saya dan saudara dan jemaat Tuhan berfokus hanya di dalam Kristus. Saya boleh yakin dunia kekristenan boleh kembali membawa terang. Kehidupan jemaat Indonesia di Amerika boleh membawa terang. Tidak membawa satu cacian, tidak membawa satu kemaluan. Kenapa nantinya kita membawa sesuatu yang memalukan? Mungkin kembali kita kehilangan sehati, kita kehilangan sepikir yang tidak di dalam Kristus. Apa yang menjadi dominan daripada sebuah gereja untuk melakukan aktivitasnya? Adakah di dalam Kristus itu yang nantinya menjadi dominan? Jemaat boleh bertumbuh di dalam Kristus. Justru entertainment, justru nantinya arisan, justru nantinya dan yang lain-lain sebagainya bukan karena di dalam Kristus. Itu, saudara, jika saudara perhatikan, yang akan membuat rusak jemaat Tuhan. Karena kembali jemaat Tuhan fokusnya hanya di dalam Kristus, membawa
berita terang itu keluar, hidup di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya, dan boleh menjadi berkat, saudara. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Tidakkah itu sebetulnya memalukan? Yang dahulu menjadi teman sekerja Rasul Paulus, melayani bersama, akhirnya mereka meninggalkan pelayanan, mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kembali saudara, celakalah gereja Tuhan, celakalah jemaat Tuhan, jikalau tidak mementingkan Yesus Kristus yang menjadi center di dalam pelayanan dan kehidupan berjemaat. Saudara tidak akan punya arah di dalam berjemaat. Saudara bisa timbul cekcok karena masing-masing punya agenda, punya kepentingan, punya keinginan, punya ide. Tetapi jika kita boleh melihat kembali apa yang sudah dilakukan Allah Bapa di dalam diri Kristus, yang saya dan saudara boleh teruskan, itu yang boleh merubah kembali, yang boleh membangun kehidupan di dalam kita untuk menjadi berkat, saudara. Adakah kembali Tuhan itu Tuhan saya, Tuhan itu Tuhan saudara? Hari Jumat kita boleh diingatkan dari Lukas 16 pasal 13. Mari kita lihat bersama saudara dari Lukas 16:13. Mari kita baca bersama 2-3 dari Lukas 16:13. 2-3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya tidak bisa mengabdi kepada Allah, di tempat yang sama saya mengabdi kepada Mammon. Sama juga dengan saudara nantinya. Saudara tidak bisa bilang mengabdi kepada Allah sebetulnya, jika di sisi lain saudara juga sebetulnya mengabdi kepada Mammon, untuk diri saudara, untuk diri saya sendiri. Dan itu saudara sebetulnya yang perlu saya dan saudara renungkan. Itu yang perlu setiap hamba-hamba Tuhan boleh renungkan. Benarkah mereka dan kita juga mengabdi hanya kepada Allah? Sehingga pekerjaan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan itu untuk membawa hidup kita ini boleh menjadi berkat. Sehingga fokus kita bukan di dalam pekerjaan yang memang pekerjaan bisa susah, yang memang pekerjaan bisa sulit didapatkan saat. Oleh karena itu saudara, kembali bagi saya dan saudara untuk membaca firman Tuhan itu adalah bagian yang tidak bisa kita tinggalkan. Melalui Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Mari kita baca bersama saudara. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca bersama. 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan kita lanjutkan dari Matius 4 pasal yang keempat. Dari Matius 4 pasal yang keempat. Dapat kita baca bersama. 2-3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adakah saya dan saudara hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang sudah dituliskan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri di dalam Alkitab? Adakah kita bawa itu, saudara? Jika saya dan saudara sudah membawa apa yang menjadi bagian firman Tuhan, kita boleh mendapatkan ketenangan, kita boleh mendapatkan sejahtera, kita boleh mendapatkan kekuatan
Meskipun di dalam kesusahan dan kesulitan, di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, yang dari